Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi solih dan solihah. Semoga kita senantiasa dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ustadzah dalam pembelajaran IPS. Masih dengan tema peristiwa penjajahan. Kali ini kita akan membahas perjuangan rakyat dalam melawan penjajah. Pekan kemarin, Ustadzah sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari informasi tentang bentuk-bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Portugis dan Belanda. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan membahas bentuk-bentuk perjuangan tersebut. Harapannya, kalian bisa lebih memahami materi tentang bentuk-bentuk perjuangan rakyat dalam melawan penjajahan Portugis dan Inggris, mulai dari sebab-sebab perlawanan, tokoh-tokoh, dan hasil dari perjuangan yang sudah dilakukan pada perlawanan itu. Oke, Ustadzah mulai ya. Mulai dari perlawanan rakyat melawan penjajah Portugis. Seperti yang telah kita pelajari pada pekan kemarin, pada awalnya kedatangan Portugis disambut hangat oleh rakyat. Pada saat itu, Malaka di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Shah. Namun, para pedagang Islam internasional yang ada di Malaka meyakinkan Sultan bahwa Portugis merupakan ancaman berat. Sultan Mahmud Shah berbalik melawan Portugis dan berhasil menyerang kapal-kapal Portugis hingga akhirnya berlayar ke laut lepas. Tetapi Portugis tidak jerah. Portugis kemudian mengutus Alfonso de Albuquerque berlayar dari Goa ke Malaka dengan membawa 1.200 prajurit dan 18 kapal. Pada April 1511, Malaka berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Setelah Portugis menguasai Malaka dan berhasil memonopoli perdagangan di sana, akhirnya para pedagang Islam pindah ke Aceh. Aceh yang tadinya berupa pelabuhan kecil pun tumbuh menjadi titik perdagangan yang kuat. Tak senang dengan hal ini, Portugis berusaha menguasai Aceh juga. Di bawah kepemimpinan Raja pertama Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 hingga 1530, Aceh berhasil menyergap kapal-kapal Portugis dan berhasil mendapatkan meriam dari mereka. Kemudian, di masa Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1537 hingga 1568, mereka berani menentang dan mengusir Portugis yang telah bersekutu dengan Kesultanan Johor. Aceh dengan meriam yang lebih banyak dari Portugis menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya mulai dari Pidi, Deli, Pedir, Pasai hingga wilayah kekuasaan Johor. Aceh menjadi sangat kuat ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada masa periode 1607 hingga 1636. Aceh juga mendapat bantuan dari Turki, Persia, dan Gujarat atau India. Aceh mendapat bantuan dari pedagang muslim di Jawa, bahkan mengirimkan kapal prajurit dan makanan. Tercatat, Portugis dan sekutunya Johor berkali-kali diserang pada tahun 1614, 1617, dan terakhir 1629. Portugis tidak dapat menguasai wilayah Aceh. Kemudian berlayar ke daerah timur hingga sampai di Hitu, Ambon, Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku ini, Portugis disambut baik hingga bersekutu dengan Ternate yang sedang bersaing dengan Tidore. Namun hubungan baik tersebut tidak bertahan lama. Portugis membangun benteng di sana dan memonopoli perdagangan. Portugis pun pindah ke Tidore dan membangun sebuah benteng baru di sana. Rakyat Ternate akhirnya bersatu dengan Tidore melawan Portugis pada tahun 1565 di bawah kepemimpinan Sultan Hairun. Karena tindakan licik dari Portugis, akhirnya Sultan Hairun pun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun.
Pada tahun 1574, benteng Portugis berhasil direbut. Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Perjuangan melawan Belanda. Bangsa kita telah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Selama penjajahan berlangsung, rakyat sengsara dan menderita, hidup dalam kemelaratan dan kebodohan. Praktik perbudakan dan kerja paksa diberlakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk-bentuk perbudakan itu banyak dikenal dengan sistem kerja paksa atau rodi, tanam paksa, dan sewa tanah. Belanda menjalankan semua sistem tersebut sebagai salah satu upaya memperkaya bangsanya dengan cara memeras bangsa terjajah. Lalu, apakah bangsa kita tidak pernah melakukan perlawanan untuk bisa lepas dari penjajahan? Ternyata, masyarakat Indonesia pada saat itu sudah melakukan berbagai perlawanan yang dipelopori oleh beberapa pahlawan hebat. Apa saja perang yang telah terjadi demi membebaskan Indonesia dari pemerintahan Belanda? Mari kita bahas satu persatu. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki kaum Padri terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung di wilayah Sumatera Barat. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, sabung ayam, madat, minuman keras, dan lain sebagainya. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pada tahun 1803 pecahlah peperangan. Pada tahun 1821, kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada pihak Belanda. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat bekerja sama dengan kaum Padri untuk melawan Belanda. Peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda dikarenakan kekuatan militer Belanda yang kuat. Pada tahun 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan memonopoli perdagangan. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi, dibantu beberapa pejuang antara lain Philip Latumahina, Thomas Patiwael, Anthony Ribok, dan Christina Marta Tiahahu. Rakyat Maluku memulai perlawanan pada tanggal 15 Mei 1817 dan berhasil menguasai benteng pertahanan Belanda. Tetapi Belanda tidak tinggal diam. Pada tanggal 20 Mei 1817, Belanda mengirim pasukan dengan bersenjata lengkap. Terjadilah pertempuran antara pasukan Patimura dengan pasukan Belanda. Kemenangan memihak kubu pasukan Patimura. Hal ini membuat pasukan Belanda meminta bantuan dari pasukan Ambon. Pada bulan November 1817, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke daerah pertahanan pasukan Patimura. Kubu Patimura mengalami kekalahan. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di benteng New Victoria, Ambon. Sebelum digantung, Patimura sempat berkata, "Patimura, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu, kelak Patimura muda akan bangkit." Perang Diponegoro disebut juga dengan Perang Jawa. Perang ini merupakan perang terbesar yang pernah dialami Belanda. Perang ini terjadi karena pihak Belanda memasang patok-patok di jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro, tepatnya di Tegalrejo. Perang ini terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro menyerah, kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya perang Diponegoro ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda.
Belanda semakin mengokohkan kedudukannya di Pulau Jawa. Perang Jagaraga Bali. Perang ini berlangsung pada tahun 1848 hingga 1849. Jagaraga merupakan nama sebuah desa di wilayah Buleleng Timur. Desa Jagaraga sangat strategis untuk pertahanan dengan benteng berbentuk supit urang atau menyerupai jepitan udang. Benteng dikelilingi parit dengan ranjau yang dibuat dari bambu untuk menghambat gerakan musuh. Serangan Belanda yang pertama mengalami kegagalan karena Belanda belum mengetahui medan. Pada tahun 1849, Jenderal Belanda melakukan tindakan licik, yaitu mengirimkan mata-mata ke benteng Jagaraga. Setelah mengatur persiapan, mereka langsung menyerang benteng Jagaraga. Benteng Jagaraga dihujani tembakan meriam dengan gencar. Meski demikian, Patih I Gusti Ketut Jelantik dan pasukannya tidak melarikan diri. Akhirnya mereka semua gugur pada tanggal 19 April 1849. Mulai saat itulah Belanda menguasai Bali Utara. Pada lembaran uang kertas 2000-an terdapat sesosok pahlawan nasional. Dia adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah pangeran dari Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Bersama dengan Pangeran Hidayatullah, beliau memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Meskipun dalam keadaan sakit, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak meredup. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan pada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Beliau adalah Cut Nyak Cut Nyak adalah salah satu dari pejuang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang oleh Tengku Cik Ditiro, Cut Mutia, Tengku Umar, Cut Nyak dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Kesultanan bersama rakyat Aceh melawan tanpa ampun dengan menjalankan Perang Sabil. Perang Sabil adalah perang sampai akhir hayat demi membela tanah air dan agama. Strategi Perang Sabil dan semangat rakyat ternyata mampu mengalahkan pasukan Belanda. Namun tahun 1904, Kesultanan tunduk pada politik adu domba yang dijalankan oleh Belanda. Meskipun Kesultanan dibubarkan, nyatanya perang melawan kolonialisme di Aceh masih berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Perang Batak dilatar belakangi karena adanya keinginan untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah Batak. Sisingamangaraja XII sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal ini dilakukan karena Raja khawatir akan kepercayaan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Demikian tadi perang-perang yang dilakukan oleh rakyat di berbagai wilayah Indonesia untuk mengusir penjajah. Akan tetapi, perjuangan-perjuangan rakyat sebelum tahun 1908 ini masih sering mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Ini dikarenakan pada saat itu belum ada rasa senasib sepenanggungan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perjuangan dilakukan terpisah-pisah. Mereka masih memperjuangkan daerahnya sendiri, bukan untuk memperjuangkan Indonesia. Peralatan pun yang digunakan untuk berperang masih sangat tradisional, seperti bambu runcing, golok, dan lain-lain. Berbeda dengan kubu lawan yang sudah menggunakan senjata api. Pada saat itu pun,
Belanda menggunakan taktik politik adu domba atau divide et impera untuk memecah belah rakyat Indonesia. Apakah kegagalan-kegagalan ini membuat rakyat Indonesia menyerah kepada penjajah? Lalu, apalagi upaya-upaya yang dilakukan rakyat? Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari Ustadzah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jika ada kesalahan, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap solid dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.